Jauh di pedalaman Morowali, di tengah hutan yang begitu lebat dan perbukitan yang seolah memeluk langit, berdirilah sebuah kampung kecil yang tak banyak diketahui dunia luar. Jalan menuju ke sana bukanlah jalan mulus beraspal, melainkan jalur tanah merah yang sempit, licin saat hujan dan berdebu saat kemarau. Rumah-rumah berdiri dari kayu tua, sebagian mulai keropos, sebagian miring, namun tetap bertahan karena tidak ada pilihan lain. Jika malam tiba, kegelapan menyelimuti hampir seluruh kampung. Hanya lampu minyak kecil yang redup menyala di beberapa rumah, seolah berusaha melawan gelap yang terlalu tebal. Kehidupan di kampung itu sederhana, tetapi kesederhanaan itu bukan kesederhanaan yang menenangkan. Ada kehampaan yang tidak terlihat namun selalu terasa. Orang-orang bekerja setiap hari, ada yang ke kebun, ada yang ke sungai, ada yang pergi ke hutan mencari kayu atau berburu. Mereka hidup dari alam, menggantungkan harapan pada hasil tanah dan sungai, tetapi hati mereka seperti tidak pernah benar-benar tenang. Mereka hidup, namun tidak tahu untuk apa sebenarnya mereka hidup. Di kampung itu, tidak ada ajaran agama yang mereka pahami. Tidak ada yang mengenal ibadah, tidak ada yang tahu makna doa, tidak ada yang benar-benar mengerti tentang tujuan hidup. Anak-anak tumbuh tanpa pernah mendengar kisah tentang ketenangan batin. Orang-orang dewasa melewati hari tanpa tahu bagaimana cara menenangkan kegelisahan dalam hati. Jika suatu musibah datang, mereka hanya bisa menangis dan pasrah, tanpa tahu harus bergantung pada siapa. Tradisi lama menjadi satu-satunya hal yang mereka ikuti, turun-temurun dari orang terdahulu, meski banyak di antaranya justru melahirkan rasa takut. Mereka sering percaya pada hal-hal gaib yang membelenggu, takut pada kutukan, takut pada kesialan, takut pada hal yang tidak jelas. Ketika ada yang sakit, mereka hanya berharap waktu yang menyembuhkan, atau sekadar mengikuti kebiasaan lama yang mereka sendiri tidak paham dasarnya. Ketika ada yang meninggal, tangisan memang mengisi udara, namun di balik tangisan itu, ada kekosongan yang lebih dalam, seolah hidup hanya berakhir pada tanah tanpa makna apa-apa. Di kampung itu, pertengkaran seringkali menjadi bagian dari kehidupan. Hal sepele bisa berujung pada pertikaian. Perselisihan tentang batas kebun bisa berubah menjadi dendam bertahun-tahun. Kata-kata kasar mudah terucap, hati mudah terbakar amarah. Tidak ada yang benar-benar mengajarkan untuk memaafkan. Tidak ada yang mengingatkan untuk menahan emosi. Hidup berjalan tanpa kendali, tanpa panduan, tanpa arah yang jelas. Banyak yang hidup dalam ketakutan, takut miskin, takut sakit, takut kehilangan, namun tidak tahu harus mencari ketenangan kemana. Di antara orang-orang kampung, ada yang diam-diam sering merenung tentang kehidupan. Ada yang sering menatap langit malam penuh bintang dan bertanya dalam hati, siapa yang sebenarnya menciptakan semua ini, dan untuk apa manusia hidup? Ada yang sering merasakan sesak di dada, bukan karena sakit fisik, tetapi karena tanggung jawab hidup yang terasa berat dan tidak ada pegangan yang bisa menenangkan. Namun semua pertanyaan itu hanya berhenti di dalam hati mereka. Tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang bisa membimbing. Suasana kampung sering sunyi, namun sunyi itu bukan kedamaian. Sunyi itu terasa dingin dan menakutkan. Bahkan suara angin yang meniup pepohonan kadang terasa seperti bisikan kegelisahan. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang keras. Mereka melihat pertengkaran sebagai hal yang biasa. Mereka melihat kelelahan hidup orang tua mereka sebagai sesuatu yang wajar. Mereka jarang merasakan pelukan hangat yang menenangkan hati, karena orang tua mereka sendiri tidak tahu bagaimana caranya menenangkan diri. Ketika matahari tenggelam dan malam datang, suasana kampung menjadi semakin gelap. Tidak hanya gelap secara cahaya, tetapi juga gelap dalam rasa. Tidak ada suara lantunan doa, tidak ada bacaan yang menenangkan jiwa, tidak ada aktivitas yang membuat hati mereka merasa dekat dengan harapan. Yang ada hanya lampu redup,
suara serangga malam, dan pikiran-pikiran gelisah yang lebih keras terdengar dalam keheningan. Namun di balik semua kehampaan itu, ada satu hal yang sebenarnya masih hidup di dalam diri mereka. Harapan kecil yang tidak pernah mati. Meski tidak tahu harus berharap kepada siapa, mereka tetap diam-diam ingin hidup yang lebih tenang. Mereka ingin kampung yang damai. Mereka ingin hati yang tidak terus-menerus dihantui ketakutan. Mereka ingin masa depan yang lebih jelas untuk anak-anak mereka. Meski bayangan masa depan itu masih terasa sangat jauh. Ada yang diam-diam menangis ketika sendirian, bukan karena satu masalah tertentu, tetapi karena hidup terasa berat tanpa makna. Ada yang diam-diam berharap seandainya ada sesuatu yang bisa menuntun mereka, sesuatu yang bisa memberi mereka pengertian tentang hidup, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang selama ini menghuni hati mereka. Namun harapan itu selalu kalah oleh kenyataan bahwa kampung mereka jauh dari dunia luar. Tidak ada guru kehidupan. Tidak ada sumber pengetahuan. Tidak ada siapapun yang datang membawa jawaban. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Kampung itu tetap hidup, tetapi tetap dalam keadaan yang sama. Orang menikah, memiliki anak, menua, lalu pergi, tanpa pernah benar-benar merasa mengenal arti kehidupan. Setiap generasi mewarisi hal yang sama. Kebiasaan, ketakutan, pertengkaran, dan kekosongan yang tak terisi. Kadang, ketika hujan turun deras disertai petir yang menyambar langit, orang-orang berkumpul di dalam rumah dengan wajah tegang. Mereka takut sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi mereka tidak tahu harus berdoa kepada siapa. Hanya ada ketakutan yang memeluk mereka pada malam-malam seperti itu. Ketika penyakit menular melanda kampung, mereka hanya bisa saling menatap dengan cemas, berharap semua akan berlalu begitu saja. Namun meski hidup mereka penuh keraguan, sesungguhnya di lubuk hati terdalam, mereka merindukan sesuatu yang tidak pernah mereka kenal. Mereka ingin merasakan ketenangan jiwa. Mereka ingin tahu apa itu harapan yang sesungguhnya. Mereka ingin punya pegangan yang kuat saat hidup mengguncang. Hanya saja, mereka tidak tahu di mana harus mencari. Suasana kampung yang terlihat normal dari luar sebenarnya menyimpan luka batin yang panjang. Langit yang membentang di atas kampung itu seolah sudah terlalu lama menyaksikan manusia-manusia yang berjalan tanpa arah. Hutan yang mengelilingi kampung seakan tahu bahwa di balik kekuatan tubuh mereka, ada hati-hati yang rapuh, lelah, dan haus akan ketenangan. Setiap pagi, kehidupan memang tetap berjalan. Orang-orang tetap bekerja. Anak-anak tetap bermain. Sungai tetap mengalir. Angin tetap bertiup. Namun di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Rasa hampa yang terus tinggal di dalam hati. Meski begitu, selalu ada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu berarti. Takdir yang perlahan bergerak mendekati mereka. Tanpa mereka sadari, suatu hari akan datang sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengetuk pintu hati mereka satu persatu. Sesuatu yang akan membawa cahaya, bukan sekadar menerangi malam, tetapi menerangi jiwa. Namun saat ini, kampung itu masih berjalan dalam gelap. Masih hidup dalam ketakutan. Masih terjebak dalam tradisi tanpa arah. Masih menunggu tanpa benar-benar tahu bahwa mereka sedang menunggu sesuatu yang besar. Dan di tengah kesunyian hutan, di bawah langit Morowali yang luas, kampung itu berdiri sebagai saksi dari hati-hati manusia yang sebenarnya hanya ingin satu hal, ketenangan, yang hingga saat itu, belum pernah mereka temukan. Hari itu, kampung yang biasanya sunyi kedatangan seorang pendatang. Tidak ada keributan yang menyambutnya. Tidak ada tepukan tangan atau ucapan selamat datang. Hanya angin yang berembus pelan, menggerakkan dedaunan kering dan debu jalan tanah yang menempel di sepatunya. Pendatang itu bukan seorang bangsawan, bukan pula orang kaya. Pakaiannya sederhana, ransel kecil di punggungnya sudah tampak lusuh, dan wajahnya menyimpan kedamaian yang tidak pernah terlihat di kampung itu sebelumnya. Ia bukan berasal dari darah kelahiran kampung tersebut. Bukan pula dari keluarga terpandang. Bahkan di masa lalunya, ia pernah hidup tanpa agama, tersesat dalam pencarian panjang hingga akhirnya menemukan keyakinan yang menenteramkan hatinya.
Kini ia datang sebagai seorang ustaz mualaf, bukan untuk menggurui, bukan untuk membentak, bukan untuk merendahkan siapapun, melainkan hanya ingin membagi kebaikan yang pernah menyelamatkan dirinya sendiri. Namun kampung itu tidak mudah percaya. Sejak pertama kali ia menjejakkan kaki, tatapan curiga langsung mengikutinya. Orang-orang memandangnya dari balik pintu, dari sela rumah panggung yang sudah tua, dari sudut jalan kecil yang dipenuhi semak. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menyipitkan mata seolah sedang mengukur niat baiknya, dan ada pula yang langsung memalingkan wajah seakan kehadirannya adalah ancaman. Orang luar, begitu kira-kira yang ada di benak mereka. Orang luar selalu dianggap membawa masalah. Orang luar selalu dikhawatirkan ingin mengubah kehidupan mereka. Padahal yang datang kali ini hanya membawa hati, harapan, dan doa. Langkahnya pelan. Ia tidak langsung berbicara tentang keyakinan. Tidak langsung mengajak siapapun. Tidak menatap tinggi seolah dirinya lebih suci. Ia justru memilih merendah, menyapa dengan senyum, menundukkan kepala saat melewati orang-orang, dan meminta izin dengan sopan untuk sekadar tinggal sementara di salah satu rumah kosong milik warga. Hari-hari pertamanya di kampung itu tidaklah mudah. Kampung yang awalnya terasa sunyi, kini terasa lebih sunyi baginya. Orang-orang tidak mendekat. Jika ia duduk di depan rumah sambil menikmati udara sore, orang yang melintas berpura-pura tidak melihat. Jika ia tersenyum, hanya sedikit yang membalas. Bahkan ada yang sengaja berjalan jauh agar tidak melewati depan rumahnya. Di malam hari, kampung itu terasa semakin dingin. Bukan karena udara, tapi karena kesendirian yang menusuk. Hanya suara serangga dan hembusan angin menjadi temannya. Namun di tengah sepi itu, ia menundukkan kepala dan berdoa. Ia memohon kekuatan, bukan agar orang-orang cepat berubah, tapi agar dirinya mampu terus bersabar. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa diminta. Kepercayaan harus diperlihatkan. Maka ia memulai perjuangannya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan kecil. Suatu pagi, ia melihat seorang anak kecil terjatuh saat membawa kayu bakar. Tanpa banyak bicara, ia menghampiri, membantu mengangkat kayu itu, dan mengusap kepala anak tersebut dengan lembut. Anak itu awalnya ketakutan, bingung, tapi akhirnya mengucapkan terima kasih dengan suara pelan sebelum berlari kembali. Hari lainnya, ia membantu seorang ibu yang kesulitan membawa air dari sungai. Tidak ada pujian, tidak ada hadiah, namun hatinya lapang. Ia percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalan masuk ke hati manusia. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Ada yang mengejeknya diam-diam, ada yang menuduhnya datang hanya untuk menguasai kampung, ada yang berkata bahwa ia hanya mencari pengaruh. Beberapa orang bahkan sengaja menjauhkan anak-anak mereka agar tidak dekat dengannya. Di tengah semua itu, ia tetap tenang. Tidak membalas, tidak marah, hanya tersenyum. Kadang ia berdiri sendirian di tepi sungai, melihat aliran air yang terus berjalan meski batu besar menghalangi. Dari situ ia belajar bahwa kebaikan juga begitu. Mungkin terhambat, tapi tak akan pernah benar-benar berhenti. Ada hari-hari ketika kesepian terasa terlalu berat. Ia duduk sendirian di rumah kecil itu, merasakan dada sesak, bukan karena penolakan semata, tapi karena kerinduannya untuk melihat kampung itu hidup dengan kedamaian. Hatinya ingin melihat anak-anak tertawa tanpa rasa takut, ingin melihat orang dewasa saling menghargai, ingin melihat cahaya harapan menggantikan keraguan yang selama ini menguasai. Namun, setiap kali hatinya hampir runtuh, ia mengingat perjalanan hidupnya sendiri. Ia dulu pun pernah keras, pernah menolak, pernah menutup hati terhadap kebenaran. Tetapi Allah pada akhirnya melembutkan hatinya. Jika dirinya saja bisa berubah, mengapa tidak kampung itu? Karena itulah ia bertahan. Ia bangun lebih pagi dari siapapun, membersihkan lingkungan sekitar rumahnya, menyapu halaman, merapikan pagar kayu yang sudah hampir rubuh, bahkan memperbaiki jalan setapak yang berlubang dengan alat seadanya, tanpa diminta, tanpa berharap pujian. Perlahan, beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang pura-pura tidak melihat,
Tapi sebenarnya diam-diam memperhatikan setiap tindakannya. Ada yang berbisik pelan. Kenapa orang itu tidak pernah marah? Kenapa ia tetap tersenyum meski kita menjauh? Pertanyaan itu mulai tumbuh di hati warga. Dan pertanyaan kecil seringkali menjadi awal perubahan besar. Suatu sore, ia melihat seorang lelaki tua duduk sendirian sambil memegangi dada. Tanpa ragu ia mendekat, membantu memijit punggungnya, memberi air minum, dan menemaninya sampai pulih. Lelaki tua itu awalnya menolak, merasa gengsi, namun akhirnya luluh karena ketulusan yang tidak dibuat-buat. Sejak peristiwa itu, perlahan satu pintu kecil terbuka. Lelaki tua itu mulai menceritakan pada beberapa warga bahwa pendatang ini tidak berbahaya. Ia baik, ia sopan, dan ia berbeda dari yang mereka sangka. Meski perubahan itu kecil, tapi seperti nyala lilin pertama dalam kegelapan, ia mulai memberi sedikit cahaya. Namun ujian belum selesai. Masih ada sebagian warga yang keras hati, masih ada yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Tapi kini, beban itu tidak terasa seberat sebelumnya. Karena meski masih banyak yang menjauh, ada beberapa yang mulai menyapa, walau hanya sekadar kata singkat atau anggukan kepala kecil. Bagi orang lain mungkin itu hal sepele. Namun baginya, itu seperti hadiah besar. Itu tanda bahwa perlahan, tembok kecurigaan mulai retak. Setiap malam, ia terus berdoa agar hatinya tidak mengeras, agar kesabaran tetap menyelimuti langkahnya. Ia tidak meminta agar penduduk langsung menerima. Ia hanya meminta agar dirinya mampu terus menebar kebaikan, walau sekecil apapun. Karena ia percaya, tugasnya hanyalah berusaha. Hasilnya biarlah Tuhan yang menentukan. Di tengah kesunyian kampung itu, ada suara yang mulai berubah. Ada anak kecil yang diam-diam meniru caranya menyapa. Ada seorang ibu yang mulai tersenyum ketika bertemu dengannya. Ada seorang lelaki yang mulai duduk di dekatnya meski tidak berbicara banyak. Semua itu adalah tanda bahwa harapan perlahan hidup kembali. Ia datang bukan membawa kata yang memaksa, melainkan akhlak yang menyentuh. Ia tidak mengetuk pintu rumah terlebih dahulu, tapi mengetuk pintu hati. Dan meski jalan yang ditempuh masih panjang, meski perjuangan masih berat, benih kebaikan sudah mulai tertanam. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh cobaan, kesabaran, air mata yang disembunyikan, dan ketulusan yang tidak pernah pudar. Tapi dari sinilah harapan mulai bersemi. Dari sinilah cahaya kecil mulai menyelinap masuk ke kampung yang selama ini hidup dalam kegelapan. Dan di balik kesederhanaannya, ia menyimpan tekad kuat. Selama Tuhan masih memberinya napas, selama hatinya masih hidup dengan kasih, ia tidak akan menyerah. Karena ia percaya, tidak ada hati yang benar-benar keras. Yang ada hanya hati yang belum disentuh dengan ketulusan yang cukup. Hari-hari di kampung itu berjalan lambat, seolah waktu enggan bergerak. Namun di balik lambatan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Tidak terlihat jelas, tidak besar, tapi terasa. Seperti embun yang turun perlahan di pagi hari, tak terlihat jatuhnya, tapi meninggalkan kesejukan. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh ustaz itu, tanpa suara, tanpa paksaan, hanya dengan ketulusan. Suatu pagi, ketika matahari baru menyentuh pucuk pohon, ia terlihat berada di ladang bersama beberapa warga. Bukan sebagai pengajar yang memberikan perintah, bukan pula sebagai orang pintar yang hanya memberi nasihat. Ia ikut memegang cangkul, memeras keringat, merasakan panas matahari yang menyengat kulit. Tangannya kotor, bajunya basah oleh peluh, tapi wajahnya tetap tenang dan teduh. Awalnya, warga malu. Mereka tidak terbiasa ada orang asing yang ikut bekerja bersama. Ada yang sengaja menjauh, ada yang memilih pura-pura sibuk. Namun yang lain diam-diam memperhatikan. Bagaimana ia tidak mengeluh sedikit pun. Bagaimana ia tertawa kecil saat tanah keras membuatnya jatuh terduduk. Bagaimana ia tetap bersyukur meski hasil kebun tidak seberapa. Suatu ketika, salah satu warga kelelahan dan punggungnya terasa sakit. Tanpa banyak bicara, ustaz itu menghampiri, memijat pelan, lalu mengambil alih pekerjaan yang tersisa. Tidak ada kata-kata besar keluar dari mulutnya. Hanya satu kalimat sederhana,
Kalau kita saling membantu, beban akan terasa lebih ringan." Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi di hati warga yang mendengarnya, kata-kata itu terasa hangat. Hari lain, ia mendengar kabar ada seorang ibu yang sakit. Tubuhnya lemah, matanya sayu, dan keluarganya kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa. Dengan langkah cepat namun hati yang tetap tenang, ia datang. Ia membantu membersihkan rumah, menyiapkan air hangat, menenangkan keluarga yang panik, dan menemani ibu itu hingga malam. Ia duduk di samping ranjang, menuntun keluarga agar saling menguatkan, dan mendoakan dengan suara lembut. Ia tidak hanya hadir sebagai orang yang tahu agama, tetapi sebagai manusia yang peduli. Kehadirannya memberi rasa aman, bukan dengan janji, bukan dengan kata-kata indah, tetapi dengan kehadiran yang tulus. Dan perlahan, rasa curiga yang dulu menutup hati warga mulai retak sedikit demi sedikit. Tidak hanya orang dewasa yang merasakan sentuhannya. Anak-anak pun akhirnya mengenalnya sebagai seseorang yang ramah dan penuh kasih. Di waktu sore, ketika anak-anak biasanya hanya berlarian tanpa arah, ia mengajak mereka duduk bersama. Di bawah pohon besar yang menaungi jalan kecil kampung, ia mulai mengajari mereka membaca huruf demi huruf. Awalnya hanya 2 atau 3 anak yang datang, itu pun dengan ragu. Namun setelah mereka merasakan kesabarannya, semakin banyak anak yang bergabung. Tidak ada bentakan saat mereka salah membaca. Tidak ada hinaan saat mereka lambat memahami. Ia hanya tersenyum, menuntun, mengulang, dan memuji setiap kemajuan kecil yang mereka capai. "Pelan-pelan saja," katanya suatu ketika dengan lembut. "Setiap orang punya waktunya. Yang penting hatimu mau belajar." Kalimat sederhana itu bukan hanya membuat anak-anak semangat, tetapi juga menyentuh hati orang tua yang diam-diam mengamati dari jauh. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seseorang yang datang bukan untuk mengubah mereka secara paksa, tapi untuk memeluk kehidupan mereka apa adanya, lalu perlahan membimbingnya. Di saat ada warga yang sedang dirundung masalah, pertengkaran keluarga, kegelisahan tentang masa depan, ketakutan tentang kehidupan, ia selalu ada. Tidak datang dengan solusi instan, tidak menghakimi. Ia hanya mendengar, kadang diam, kadang hanya memberikan tepukan di bahu. Tetapi dari sikap sederhananya itu, orang-orang mulai merasakan sesuatu yang mereka butuhkan sejak lama, ketenangan. Ia sering berkata pelan, "Manusia tidak diciptakan untuk menanggung beban sendirian. Kebaikan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirasakan." Kata-kata itu sederhana, namun sampai ke hati. Perilakunya perlahan menjadi cermin bagi warga. Ada seorang lelaki yang dulu dikenal keras kepala, lambat laun mulai melunak. Ia awalnya paling keras menolak kehadiran pendatang itu. Namun setelah suatu hari dibantu ketika anaknya sakit, ia mulai merasa malu pada sikapnya sendiri. Ia tidak langsung berubah, tidak langsung ramah, tapi tatapannya kini tidak lagi tajam. Ada rasa hormat yang diam-diam tumbuh. Ada pula seorang ibu yang dulu selalu menolak setiap ajakan berbicara. Namun setelah melihat bagaimana anaknya pulang dengan mata berbinar, karena berhasil membaca satu kalimat pendek yang diajarkan ustaz itu, hatinya mulai luluh. Bukan karena kata-kata besar, tapi karena kebahagiaan sederhana yang akhirnya menyentuh rumahnya. Tentu, masih ada yang ragu. Masih ada beberapa warga yang bertahan dengan keras di balik tembok ketidakpercayaan mereka. Mereka takut jika menerima berarti harus meninggalkan tradisi lama. Mereka takut jika membuka hati berarti memberi kesempatan pada hal yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tapi kini, keraguan itu sudah tidak lagi dipenuhi kebencian. Hanya kebingungan yang pelan-pelan menunggu waktu untuk terjawab. Di balik semua perubahan itu, ustaz itu sendiri sering merasakan lelah. Tubuhnya letih. Pikirannya kadang penuh kekhawatiran. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia selalu mengingat tujuan awalnya. Bukan untuk diakui, bukan untuk dihormati, tapi untuk menghadirkan kebaikan. Itu saja sudah cukup baginya. Pada suatu senja, ketika langit mulai memerah dan udara terasa tenang, ia duduk sendirian di tepi kampung. Dari kejauhan,
Ia melihat anak-anak tertawa ceria sambil membawa papan tulis kecil, melihat ibu-ibu berbincang dengan nada lebih lembut, melihat sebagian warga saling menyapa dengan senyum. Ia terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Bukan karena sudah berhasil. Tidak, perjalanan masih panjang. Tapi karena ia melihat bahwa kampung ini sebenarnya tidak keras. Mereka hanya tidak pernah disentuh dengan cara yang tepat. Mereka bukan tidak ingin damai, hanya tidak tahu bagaimana memulainya. Kini, benih-benih itu sudah tertanam. Masih kecil, masih rapuh, tapi hidup. Warga mulai melihat bahwa kehadirannya bukan ancaman. Ia tidak datang membawa pedang ketakutan, melainkan pelukan kasih sayang. Ia tidak merampas kehidupan mereka, melainkan membantu mereka menemukan arti yang lebih indah di dalamnya. Perubahan yang terjadi mungkin belum besar, tapi cukup untuk menumbuhkan harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti kampung yang dulu dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kegelapan itu akan berubah menjadi tempat yang penuh ketenangan, persaudaraan, dan cahaya keimanan. Dan semua itu dimulai dari langkah seorang pendatang sederhana yang tidak membawa apa-apa selain hati yang tulus, kesabaran yang luas, dan keyakinan bahwa setiap hati, sekeras apapun, suatu hari akan luluh jika disentuh dengan kasih yang benar. Waktu perlahan bergerak, dan bersama perjalanan hari-hari itu, kampung kecil di pedalaman Morowali mulai berubah. Tidak secara tiba-tiba, tidak dengan suara gaduh atau perayaan besar, tetapi dengan langkah yang amat pelan, setenang embusan angin sore, seteduh bayangan pepohonan yang menaungi tanah mereka. Perubahan itu terasa lebih jelas dibanding sebelumnya. Sesuatu yang dulu seperti mustahil, kini perlahan menjadi nyata. Rumah-rumah yang dulunya sering dipenuhi teriakan kini mulai dipenuhi suara yang lebih lembut. Dahulu, setiap perbedaan kecil sering berakhir dengan pertengkaran, saling meninggikan suara, bahkan saling menjauhkan diri. Namun sekarang, semakin banyak rumah yang terdengar lebih damai. Jika dulu malam di kampung itu sering terasa seperti medan ketegangan tanpa suara, kini perlahan berubah menjadi malam yang tenang. Api kecil di tungku rumah tidak lagi hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga menghangatkan hati yang dulu terbiasa keras. Bukan berarti kampung itu langsung sempurna. Masih ada sesekali suara keras terdengar, masih ada orang yang belum sepenuhnya berubah. Tetapi kini, setelah melihat keteladanan, setelah merasakan kebaikan dan perhatian, semakin sedikit orang yang memilih jalan kasar. Banyak yang mulai menahan diri, memilih diam saat marah, dan mencari jalan tengah. Mereka sendiri sering heran dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang menenangkan hati, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Anak-anak pun kini tumbuh dalam suasana yang lebih cerah. Jika dulu mereka dibiarkan bermain tanpa arah, tanpa ada yang menuntun nilai hidup dan kebaikan, kini sore hari mereka diisi dengan hal yang berbeda. Mereka duduk bersama, belajar melafalkan doa sederhana, belajar mengucapkan kata-kata baik, belajar mengenal tentang kasih sayang, tentang kejujuran, tentang arti saling tolong-menolong. Ada yang masih terbata-bata, ada yang masih salah menyebut, namun tidak ada yang menertawakan. Yang terdengar hanyalah tawa gembira dan semangat untuk terus belajar. Dan dari situlah sesuatu yang indah mulai tumbuh. Para orang tua yang sebelumnya tidak begitu peduli, kini mulai memperhatikan anak-anak mereka dengan mata yang berbeda. Mereka duduk tak jauh dari tempat anak-anak belajar, pura-pura sibuk melakukan pekerjaan lain, padahal sebenarnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya melihat perubahan pada anak-anak, tetapi juga merasakannya menjalar ke dalam diri mereka sendiri. Hati yang dulu keras perlahan menjadi lembut. Kampung itu yang dulu terasa seperti tempat tanpa arah, kini mulai memiliki tujuan. Orang-orang yang dulunya hidup hanya karena terbiasa hidup, kini mulai memikirkan arti keberadaan mereka. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, untuk apa mereka hidup, kemana mereka akan melangkah, apa arti ketenangan yang kini perlahan mulai mereka rasakan. Yang paling terasa adalah ketika warga mulai berkumpul. Mereka tidak lagi berkumpul karena pertengkaran, bukan untuk membahas masalah atau perdebatan, melainkan untuk mendengarkan. Mereka duduk bersama, di satu tanah lapang sederhana,
atau di bawah pohon besar yang sudah lama berdiri menjadi saksi kehidupan kampung itu. Di sana, mereka mendengarkan penjelasan tentang arti hidup, tentang kemanusiaan, tentang Tuhan yang mencintai hamba-hambanya, dan tentang kesejukan hati yang bisa dimiliki setiap manusia jika ia mau membuka diri. Tidak ada kata-kata tinggi, tidak ada pembicaraan yang sulit dipahami. Yang ada hanyalah penjelasan yang sederhana, tulus, dan pelan. Tentang bahwa manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Tentang bahwa hidup bukan hanya tentang makan, bekerja, dan bertahan. Hidup adalah perjalanan menemukan kedamaian jiwa, ketentraman hati, dan cinta yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka kenal sebelumnya. Banyak dari mereka yang awalnya duduk dengan wajah datar, perlahan mulai menundukkan kepala. Hati mereka bergetar ketika mendengar kalimat-kalimat yang menyentuh. Ada yang tidak tahan menahan air mata, meski berusaha menyembunyikannya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasakan sesuatu yang hangat mengalir ke dalam hati mereka. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun jelas terasa. Di antara kerumunan itu, selalu ada beberapa orang yang masih ragu. Mereka duduk paling belakang, seolah menjaga jarak agar tidak terlalu terlibat. Namun meski tubuh mereka berada jauh, hati mereka tidak bisa membohongi perasaan yang mulai tumbuh. Mereka melihat perubahan nyata di sekitar mereka. Mereka melihat orang yang dulu keras kini menjadi lembut. Mereka melihat orang yang dulu mudah marah kini lebih sabar. Mereka melihat anak-anak yang dulu liar kini lebih sopan dan penuh hormat. Dan mereka pun, walau enggan mengakui, mulai bertanya pada diri sendiri, mungkinkah kebaikan ini benar-benar membawa ketenangan? Suatu hari, ada sebuah momen sederhana yang menjadi titik haru bagi banyak orang. Seorang lelaki yang dulu dikenal paling sulit dikendalikan, yang selalu berteriak dan bertindak semaunya, kini berdiri di tengah warga. Dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa selama ini ia hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Ia hidup seperti orang berjalan dalam gelap, menyimpan kemarahan bukan karena benci pada orang lain, tapi karena tidak pernah mendapatkan ketenangan. Kini, perlahan ia merasakannya, meski belum sepenuhnya. Ia berkata bahwa ia ingin belajar lebih dalam, ingin mengenal Tuhan dengan cara yang benar, ingin menjadi manusia yang lebih baik. Saat ia berbicara, banyak orang yang menunduk. Air mata tidak hanya jatuh dari matanya, tapi juga dari mata orang-orang yang mendengarkan, karena mereka merasa kata-kata itu adalah suara hati mereka sendiri. Mereka pernah merasakan hal yang sama. Mereka pernah hidup tanpa arah, tanpa pegangan, tanpa cahaya. Dan kini, perlahan, cahaya itu mulai masuk. Perubahan demi perubahan terus terjadi. Hubungan antar warga yang dulu penuh kecurigaan kini mulai dipenuhi kehangatan. Mereka lebih sering saling menyapa, saling bertanya kabar, saling membantu tanpa diminta. Jika ada yang kekurangan makanan, kini lebih cepat ada yang datang mengetuk pintu membawa bantuan. Jika ada yang sakit, tidak lagi dibiarkan sendirian. Mereka datang bersama, mendoakan, menguatkan, dan merawat. Yang paling indah adalah ketenangan yang kini mulai terasa jelas di kampung itu. Ketenangan yang bukan muncul karena tidak ada masalah, tetapi karena hati mereka mulai menemukan pegangan. Mereka tidak lagi hanya berjalan mengikuti kebiasaan dan tradisi lama tanpa makna. Mereka kini berjalan dengan pandangan yang mulai terbuka, dengan hati yang perlahan dipenuhi keyakinan bahwa hidup bisa lebih indah daripada yang selama ini mereka kira. Dan di balik semua perubahan itu, suasana haru sering menyelimuti mereka tanpa diundang. Saat mereka berkumpul bersama, melihat satu sama lain yang kini lebih lembut, mereka sering terdiam, lalu tersenyum. Senyum yang dulu jarang terlihat. Mereka sadar, sesuatu yang besar sedang terjadi di kampung mereka. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan yang terus mengalir tanpa henti. Cahaya iman benar-benar mulai memasuki kampung itu. Tidak menyilaukan, tidak memaksa, tapi pelan dan penuh kelembutan. Seperti matahari pagi yang tidak pernah memukul bumi dengan panasnya, melainkan menyapanya dengan hangat. Hati yang selama ini beku perlahan mencair.
Jiwa yang selama ini berat perlahan terasa ringan. Wajah yang selama ini muram perlahan dipenuhi senyum. Perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak yang harus dipelajari. Masih banyak yang harus dipahami. Namun kini mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Mereka sudah menemukan setitik cahaya. Dan cahaya itu semakin hari semakin terang. Dan setiap orang yang merasakannya tahu betapa berharganya perubahan ini. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka tidak hanya hidup, mereka benar-benar merasakan arti kehidupan. Perubahan memang telah mulai menyinari kampung kecil di pedalaman Morowali itu. Namun setiap cahaya yang datang, selalu ada bayang-bayang yang mencoba menutupinya. Setiap langkah mendekat pada kebaikan, selalu saja ada ujian yang datang, seolah ingin mengukur seberapa kuat tekad hati yang telah mulai luluh. Begitu pula yang terjadi di kampung ini. Ketika sebagian warga mulai merasakan ketenangan, sebagian lainnya justru diliputi ketakutan. Mereka belum siap menerima hal yang baru. Mereka masih merasa asing dengan perubahan. Dalam hati mereka, tersimpan rasa khawatir. Takut kehilangan kebiasaan lama, takut merasa salah, takut melangkah menuju sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi penolakan. Beberapa dari mereka mulai membisiki warga lain, mengajak kembali pada kehidupan lama. Mereka berkata bahwa perubahan ini tidak pasti. Mereka menyebarkan keraguan, seolah apa yang sedang tumbuh hanyalah angin yang menipu. Ada yang mengatakan bahwa ketenangan yang dirasakan itu hanya sementara, bahwa semua ini hanya rekayasa, bahwa orang yang datang membawa kebaikan itu mungkin menyimpan maksud lain. Bisikan-bisikan itu seperti racun kecil yang perlahan menyebar. Ada yang mulai goyah. Ada yang tadinya hampir membuka pintu hati, tiba-tiba menutupnya kembali. Ada yang sebelumnya rajin datang berkumpul untuk mendengar penjelasan tentang makna hidup, kini kembali memilih menjauh. Lebih baik tetap seperti dulu, begitu sebagian orang berkata. Setidaknya kita tahu siapa diri kita, meski hidup tanpa arah. Mengikuti hal baru hanya akan membawa kebingungan. Kalimat-kalimat seperti itu menyebar dari telinga ke telinga, dari rumah ke rumah. Dan suasana kampung yang sebelumnya mulai terasa hangat, kembali sedikit meredup. Tidak padam, namun seolah diliputi awan keraguan yang menebal. Pada saat seperti inilah ujian itu benar-benar terasa berat. Bukan hanya bagi warga yang mulai berubah, tetapi juga bagi Ustaz Mualaf yang selama ini menebar ketulusan di tengah mereka. Ia dapat merasakan perubahan sikap sebagian warga. Senyum yang dulu mulai terbuka, kini kembali dingin. Sapaan yang dulu lembut, kini terasa kaku. Ada yang mulai menjauh tanpa alasan. Ada yang mulai memalingkan wajah saat berpapasan. Namun yang paling berat bukanlah sikap dingin itu, melainkan kata-kata tajam yang perlahan mulai dilontarkan. Ada yang secara terang-terangan menuduhnya hanya ingin menguasai hati dan kehidupan warga. Ada yang menganggapnya membawa ajaran yang hanya akan memecah belah. Ada pula yang tanpa segan berkata bahwa kehadirannya tidak lagi dibutuhkan. Satu hari, saat ia sedang membantu memperbaiki rumah seorang warga yang rusak diterpa angin, sekelompok orang datang mendekat. Wajah mereka dingin, deras emosi terlihat jelas di mata mereka. Tanpa basa-basi, salah seorang di antara mereka berkata dengan nada keras, "Cukup sudah. Kami tidak butuh orang luar untuk mengatur hidup kami. Kami sudah hidup di sini bertahun-tahun tanpa agama, tanpa aturan seperti yang kau bawa. Dan kami tetap bisa hidup." Suasana mendadak tegang. Orang-orang yang tadinya sedang bekerja hentikan aktivitas mereka. Beberapa warga yang sudah mulai lembut hatinya hanya bisa menunduk, takut keadaan memburuk. Anak-anak yang melihat kejadian itu memeluk tubuh ibunya, tidak mengerti, tapi merasakan ketegangan yang memukul udara. Namun di tengah situasi yang panas itu, ustaz itu tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan. Wajahnya tetap tenang, matanya lembut, suaranya tetap rendah. "Aku tidak datang untuk menguasai siapapun," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Aku tidak datang membawa paksaan. Aku hanya ingin membawa kebaikan, agar kalian merasakan ketenangan yang dulu mungkin tidak pernah kalian rasakan. Jika kalian menolak,
Aku tidak akan melawan. Jika kalian marah, aku tidak akan membalas. Tapi izinkan aku tetap menyayangi kalian." Jawaban itu tidak membungkam semuanya. Masih ada yang tetap dengan keras menolak. Mereka pergi sambil meninggalkan kata yang menyakitkan. Namun meski dihina, dicurigai, ditolak, ustaz itu tetap berdiri dengan hati yang kuat. Ia tidak membalas dengan kata kasar. Ia tidak pernah mencoba memaksa siapapun untuk menerima apa yang dibawanya. Yang ia lakukan hanya satu, bersabar. Hari-hari berikutnya, ujian itu semakin terasa. Ada rumah yang dulu selalu membukakan pintu untuknya, kini menutupnya rapat. Ada langkah kaki yang dulu menyambut, kini memilih berlalu. Di saat seperti ini, kesepian kembali menyapa. Malam-malam yang dulu mulai hangat, kembali terasa panjang dan dingin. Namun berbeda dari awal kedatangannya dulu, kini ia tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Karena meskipun banyak yang menjauh, ada pula yang tetap bertahan. Beberapa warga yang hatinya sudah tersentuh kebaikan, merasa sangat sedih melihat perlakuan yang diterima ustaz itu. Mereka melihat bagaimana ia tetap membantu yang membutuhkan meski sering ditolak. Mereka menyaksikan bagaimana ia masih menolong orang sakit, masih mengajari anak-anak, masih tersenyum lembut pada siapapun, bahkan pada mereka yang menyakitinya. Mereka sering melihat ustaz itu duduk sendirian pada malam hari, memandang langit Morowali yang gelap tapi bertabur bintang. Tidak jarang, ia menunduk lama, seolah menumpahkan segala lelahnya kepada Tuhan yang ia yakini dengan sepenuh hati. Ada saat-saat ketika matanya berkaca-kaca, namun bukan karena ingin menyerah, melainkan karena ia memohon kekuatan untuk tetap bertahan dalam kebaikan. Melihat ketulusan yang tidak pernah goyah itu, hati banyak warga semakin luluh. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang sabar sebegitu dalamnya tidak mungkin datang membawa keburukan. Orang yang tetap tersenyum saat dihina, tetap membantu saat ditolak, tetap mencintai saat dijauhi, bukanlah orang yang punya niat buruk. Satu demi satu orang yang selama ini ragu mulai merasa malu pada diri mereka sendiri. Ada yang diam-diam mendekat kembali. Ada yang meminta maaf dengan suara yang bergetar. Ada yang hanya mampu menatap ustaz itu dari kejauhan sambil menahan air mata, menyesali prasangka yang pernah mereka tanamkan. Perubahan emosi itu mulai dirasakan oleh seluruh kampung. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Rasa haru ketika melihat bahwa di tengah banyaknya penolakan, masih ada seseorang yang tidak pernah berhenti mencintai mereka. Rasa haru ketika menyadari bahwa kesabaran ternyata jauh lebih kuat daripada kemarahan. Bahwa ketulusan jauh lebih berkuasa daripada kebencian. Suatu sore, kampung itu kembali berkumpul. Bukan untuk berdebat, bukan untuk menentang, tetapi karena mereka mulai merasa membutuhkan penjelasan kembali. Mereka ingin mendengar lagi tentang ketenangan, tentang kehidupan, tentang Tuhan, dan tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Kali ini suasananya berbeda. Tidak lagi ada sorot mata penuh kebencian seperti sebelumnya. Yang ada hanya tatapan penuh rasa bersalah, rasa kagum, dan rasa ingin kembali mendekat. Di hadapan mereka, ustaz itu kembali berbicara. Dengan suara yang tenang, ia berkata tentang arti sabar. Tentang bagaimana setiap kebaikan pasti diuji. Tentang bagaimana manusia tidak akan pernah benar-benar bisa merasakan manisnya ketenangan jika tidak pernah melewati pahitnya ujian. Kata-katanya sederhana, namun begitu kuat mengguncang hati. Banyak yang menangis saat itu. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ada yang menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Ada yang memeluk anaknya erat karena takut kehilangan kesempatan untuk berubah. Ada pula yang hanya terdiam, namun air mata jatuh pelan membasahi pipinya. Dan sejak saat itu, mereka benar-benar mulai memahami bahwa ketulusan bukan hanya kata-kata, bahwa keimanan bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang hati yang siap diuji, bahwa perjalanan menuju cahaya tidak akan pernah mulus, tetapi jika ditempuh dengan kesabaran, maka ia akan membawa sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun. Ujian itu akhirnya bukan menghancurkan kampung, tetapi justru menguatkannya. Bukan memecah, tetapi menyatukan.
Karena dari ujian itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya ketulusan seorang hamba yang benar-benar mencintai mereka. Dari ujian itu, mereka belajar bahwa jalan menuju kedamaian selalu membutuhkan keberanian, air mata, dan hati yang siap untuk terus percaya. Dan kini, meski perjalanan mereka belum berakhir, satu hal sudah pasti, keyakinan yang dulu rapuh kini semakin kokoh. Hati yang dulu bimbang kini mulai mantap. Semua itu karena kesabaran yang tidak pernah goyah, dan cinta yang tidak pernah menuntut balasan. Ketenangan itu tidak datang seperti petir yang menyambar, melainkan seperti embun yang turun perlahan. Tidak disadari, namun terasa sejuk menyentuh hati. Begitulah yang mulai dirasakan warga kampung itu setelah sekian lama berada dalam kebimbangan. Keraguan yang tadinya menyesakkan dada pelan-pelan terkikis, berganti rasa yakin yang sederhana namun kokoh. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang dibawa oleh ustaz itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sesuatu yang hidup dalam perilaku, ketulusan, dan ketenangan yang terpancar dari cara ia memandang kehidupan. Awalnya, masih ada sisa ketakutan dalam diri sebagian orang. Mereka masih sering bertanya dalam hati, benarkah ini jalan yang baik? Benarkah perubahan ini membawa kebaikan, bukan sekadar janji kosong? Namun setiap kali keraguan itu muncul, justru yang teringat dalam benak mereka adalah wajah ustaz yang selalu tersenyum lembut, suara tenangnya saat berbicara, dan kesabaran yang tidak pernah pudar meski dihina, dijauhi, bahkan difitnah. Disitulah pelan-pelan hati mereka luluh. Hari-hari di kampung itu mulai terasa berbeda. Pagi yang dahulu terasa berat, kini terasa lebih hangat. Orang-orang yang dulu keluar dari rumah dengan wajah penuh keluhan, kini mulai belajar menyapa satu sama lain. Senyum yang dahulu langka, kini mulai sering muncul. Tidak lagi sesulit dulu untuk berbagi sapaan, sekadar berkata, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Atau, "Semoga harimu dimudahkan." Hal-hal kecil itu ternyata memberi dampak besar. Ada rasa hangat yang mengalir, rasa kebersamaan yang selama ini hilang, kini perlahan kembali. Ustaz itu tidak mengubah kampung dengan pidato panjang, tidak pula dengan paksaan. Ia hanya terus menjalani hari dengan pelayanan. Ia terus membimbing dengan penuh kesabaran. Ketika pagi datang, ia mengajak sebagian warga yang mau belajar untuk duduk bersama, mendengarkan penjelasan sederhana tentang kehidupan dan keimanan. Tidak ada tekanan. Siapa yang mau datang, datang. Siapa yang belum siap, ia tidak pernah memaksa. Pelajaran yang ia berikan bukan teori berat. Ia tidak berbicara dengan bahasa yang sulit. Ia hanya menjelaskan bagaimana hati manusia butuh ketenangan, bagaimana hidup terasa lebih ringan jika dijalani dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada. Ia mengajak mereka melihat bahwa hidup yang baik bukan berarti tanpa masalah, tetapi hati yang kuat menghadapi masalah itulah yang membuat hidup menjadi berarti. Yang paling menyentuh bagi warga adalah, ustaz ini tidak hanya berbicara, tetapi juga memberi teladan nyata. Jika ada yang sakit, ia datang menjenguk tanpa diminta. Jika ada yang kelaparan, ia berbagi makan meski hanya sederhana. Jika ada yang bersedih, ia duduk menemani tanpa banyak bicara. Cukup dengan kehadiran yang membuat hati tidak merasa sendirian. Dari situlah warga mulai benar-benar percaya. Mereka melihat bahwa ajaran yang dia bawa bukan sekadar ucapan manis, tetapi sebuah jalan hidup. Anak-anak menjadi bukti paling nyata dari perubahan itu. Mereka yang dulu berlarian tanpa arah, tumbuh dalam lingkungan yang penuh pertengkaran orang dewasa, kini mulai mendapat tuntunan. Mereka belajar membaca, belajar berdoa, belajar menghargai orang tua, dan belajar tentang cinta kepada Tuhan. Setiap sore, suara tawa mereka terdengar lebih riang. Mereka berkumpul, duduk rapi, mendengarkan cerita-cerita kebaikan yang disampaikan dengan bahasa sederhana yang mudah mereka pahami. Mata mereka berbinar, hati mereka lembut. Mereka mulai tumbuh dengan harapan baru. Orang-orang dewasa pun mulai merasakan perubahan dalam hati mereka. Banyak dari mereka yang dulunya merasa hidup hanyalah beban panjang, mulai merasakan makna baru. Mereka mulai percaya bahwa hidup tidak hanya tentang mencari nafkah, bertengkar, marah, atau menyerah. Hidup ternyata bisa dijalani dengan hati yang lebih tenang,
lebih damai, lebih dekat dengan Tuhan. Ada seorang lelaki yang dahulu dikenal keras dan kasar. Ia mudah marah, suaranya sering meninggi, tangannya mudah terangkat jika merasa terganggu. Namun perlahan, ia berubah. Ia mulai menahan diri. Ia belajar diam sebelum marah. Ia belajar memaafkan sebelum membalas. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan istrinya sampai menangis diam-diam melihat perubahan itu. Bukan karena takut, tapi karena haru. Ia tidak pernah membayangkan suaminya mampu berubah sedemikian lembut. Ada pula seorang perempuan yang selama ini hidup dalam kepahitan. Hatinya penuh luka oleh masa lalu. Ia selalu merasa hidup tidak adil. Namun setelah sering mendengar nasihat ustaz, ia mulai belajar menerima. Ia belajar tidak lagi menyimpan dendam kepada siapapun. Ia mulai belajar memandang hidup dengan rasa syukur. Air matanya sering jatuh, bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya tidak lagi seberat dulu. Perlahan, kampung itu seperti memiliki napas baru. Suatu sore, banyak warga berkumpul di sebuah rumah sederhana. Tidak ada acara besar, tidak ada perayaan. Mereka hanya duduk bersama, mendengarkan ustaz berbicara. Ia menyampaikan tentang ketenangan hati, tentang bagaimana hati manusia seperti tanah. Jika dibiarkan keras, apapun yang ditanam di dalamnya tidak akan tumbuh. Namun jika dilembutkan, disiram, dijaga, maka sesuatu yang indah akan tumbuh darinya. Kata-kata itu begitu sederhana, namun langsung menembus ke dalam hati. Beberapa orang menunduk, sebagian meneteskan air mata. Mereka merasa sedang dibimbing, bukan dipaksa. Mereka merasa sedang dipeluk, bukan diperintah. Di saat itulah mereka benar-benar yakin bahwa jalan yang sedang mereka tapaki ini bukan jalan yang menakutkan, melainkan jalan yang membawa kedamaian. Kampung yang dulunya terasa bising oleh pertengkaran kini mulai dipenuhi suara doa. Malam yang dulu dipenuhi rasa cemas kini mulai terasa hangat oleh keheningan yang penuh kedekatan dengan Tuhan. Orang-orang mulai saling mengingatkan dengan cara yang lembut. Jika ada yang kembali merasa ragu, warga lain yang sudah lebih tenang akan menenangkan mereka. Mereka saling menguatkan, saling menopang. Perubahan ini bukan lagi hanya karena ustaz, melainkan karena hati-hati mereka sendiri yang sudah menemukan arah. Yang paling membahagiakan bagi ustaz itu bukanlah jumlah orang yang mengikuti ajarannya, tetapi melihat wajah-wajah yang dulu penuh luka kini berubah menjadi wajah yang penuh harapan. Ia melihat anak-anak tertawa lepas tanpa ketakutan. Ia melihat para orang dewasa saling menyapa dengan tulus. Ia melihat kampung yang dulu sunyi dan dingin kini terasa hidup dan hangat. Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Yang ia rasakan hanyalah syukur karena Tuhan telah mengizinkannya menjadi perantara kebaikan. Namun, meski perubahan sudah terlihat jelas, ustaz itu tetap rendah hati. Ia tidak pernah berkata bahwa semua ini karena dirinya. Ia selalu mengatakan bahwa ini semua terjadi karena hati mereka sudah terbuka. Ia hanya mengetuk, dan yang membuka adalah mereka sendiri. Sikap rendah hati inilah yang membuat warga semakin menghormatinya. Mereka melihat sosok yang benar-benar tulus, bukan seseorang yang mencari pujian atau pengakuan. Hari demi hari berlalu. Kampung itu kini seperti memiliki cahaya baru. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa. Orang-orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, kedudukan, atau pujian. Kebahagiaan sejati datang ketika hati merasa dekat dengan Tuhan dan hidup dalam ketenangan. Perubahan ini bukan berarti tidak ada lagi kesedihan. Hidup tetap berjalan dengan segala ujian dan tantangannya. Ada yang tetap miskin, ada yang tetap sakit, ada yang tetap diuji dalam rumah tangga. Namun perbedaannya, kini mereka menghadapi semuanya dengan hati yang lebih kuat. Mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka merasa punya sandaran. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan pasti membawa hikmah. Di saat seperti itulah kampung itu benar-benar terasa hidup. Ada harapan yang tumbuh, ada kebersamaan yang menguat, ada iman yang menyelimuti.
Keraguan yang dulu menakuti kini telah berubah menjadi keyakinan yang lembut namun kokoh. Mereka tidak lagi melihat Ustaz sebagai orang asing. Ia kini dianggap bagian dari mereka. Bukan sekadar pendatang, tetapi saudara. Bukan sekadar pengajar, tetapi pembimbing yang dihormati dan dicintai. Dan di balik semua itu, ada rasa haru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa haru karena mereka akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari tanpa sadar. Kedamaian jiwa. Hari itu akhirnya datang. Hari yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Hari yang tidak pernah masuk dalam mimpi mereka sekalipun. Hari yang mengubah seluruh hidup mereka. Bukan hanya untuk sementara, tetapi mungkin untuk selamanya. Tidak ada pesta besar. Tidak ada panggung megah. Tidak ada hiasan berlebihan. Namun suasana yang hadir jauh lebih agung dari segala bentuk perayaan dunia. Sebuah hari yang dipenuhi tangis, haru, getaran jiwa, dan kedamaian yang begitu dalam. Pagi itu, udara terasa berbeda. Angin berhembus pelan seolah membawa kabar bahagia. Matahari tidak terlalu terik, seperti tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Langit tampak cerah, seolah ikut menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan tercatat dalam sejarah sebuah kampung yang sebelumnya penuh keraguan, keresahan, dan kebingungan. Sejak pagi, satu persatu warga keluar dari rumah. Tidak dengan tergesa, tetapi dengan langkah hati-hati, seperti sedang membawa sesuatu yang sangat berharga di dalam dada mereka. Ada yang menggandeng tangan anaknya, ada yang berjalan berdampingan dengan pasangan, ada pula yang berjalan sendirian sambil menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka berkumpul di sebuah tempat sederhana, tempat yang selama ini menjadi saksi perjuangan, kebingungan, tangis, dan akhirnya ketenangan. Di tempat itu, sang ustaz telah menunggu. Wajahnya begitu tenang, namun jelas terlihat bahwa hatinya dipenuhi rasa syukur yang begitu besar. Ia tidak berdiri sebagai seseorang yang merasa menang. Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya berdiri sebagai seorang hamba yang bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan dirinya dengan sekumpulan manusia yang kini siap menemukan cahaya dalam hidup mereka. Semakin lama, semakin banyak orang berdatangan. Tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang didorong. Tidak ada tekanan. Mereka datang karena hati mereka memanggil. Mereka berdiri, duduk, dan memenuhi tempat itu. Suasananya sunyi, namun bukan karena sepi, melainkan karena setiap hati sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ada getaran halus yang terasa di udara. Ada rasa haru yang perlahan naik ke permukaan. Beberapa orang tak mampu lagi menahan air mata bahkan sebelum apapun dimulai. Ada air mata yang jatuh karena rasa syukur. Ada air mata yang jatuh karena penyesalan masa lalu. Ada air mata yang jatuh karena lega. Karena setelah sekian lama hidup dalam kebimbangan, akhirnya hati mereka menemukan arah yang jelas. Anak-anak duduk dengan wajah polos namun penuh rasa penasaran. Mereka belum sepenuhnya mengerti makna besar dari apa yang terjadi hari itu, tetapi mereka merasakan kebahagiaan dari ekspresi orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Mereka melihat ibu-ibu meneteskan air mata sambil tersenyum. Mereka melihat para lelaki yang selama ini dikenal kuat dan keras, kini menunduk dengan bahu yang bergetar, menahan tangis yang tidak mampu lagi dikendalikan. Saat semuanya sudah berkumpul, ustaz itu mengangkat pandangan. Sorot matanya berkeliling, memandangi satu persatu wajah yang ada di depannya. Di sana ada wajah yang dulu penuh kebencian, kini berubah lembut. Ada wajah yang dulu penuh ketakutan, kini dipenuhi ketenangan. Ada wajah yang dulu penuh keraguan, kini bersinar dengan keyakinan baru. Ia menarik napas dalam-dalam. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia tidak memberi pidato panjang. Ia tidak mengulas perjalanan yang telah mereka lalui dengan kata-kata muluk. Ia hanya berkata dengan penuh ketulusan bahwa hari ini bukanlah hari ia menang, bukan pula hari ia merasa berhasil. Hari ini adalah hari kemenangan bagi hati mereka sendiri. Hari di mana mereka memilih jalan dengan kesadaran penuh, dengan kerelaan, tanpa paksaan siapapun.
Hari ketika mereka memutuskan untuk menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah itu, suasana menjadi semakin hening. Angin seolah berhenti sejenak. Dunia seperti ikut menunduk menghormati momen itu. Ustaz mulai memandu. Suaranya lembut, namun tegas. Setiap kalimat yang keluar darinya terasa menyentuh bagian terdalam hati. Ia meminta semua yang hadir menata niat. Tidak perlu memikirkan masa lalu yang penuh luka. Tidak perlu takut pada masa depan yang belum terlihat. Yang terpenting adalah detik ini, saat hati mereka benar-benar sadar dan yakin. Lalu, dua kalimat itu mulai terucap. Kalimat yang sederhana namun memiliki makna paling agung dalam kehidupan seorang manusia. Kalimat yang tidak hanya mengubah status keyakinan, tetapi mengubah seluruh arah hidup. Kalimat yang mengikat hati dengan Tuhan, bukan hanya melalui ucapan, tetapi dengan seluruh kesadaran jiwa. Suara mereka terdengar serempak. Pada awalnya, suara itu terdengar sedikit bergetar. Ada yang terbata-bata karena menahan tangis. Ada yang suaranya pecah karena tak mampu menahan haru. Tetapi semakin lama, suara itu menjadi kuat. Kalimat itu terucap dengan penuh keyakinan. Udara seolah dipenuhi cahaya yang tidak terlihat mata, tetapi terasa hangat di dada. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, suasana pecah. Tidak dengan teriakan, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan tangis yang tidak dapat dibendung. Banyak yang langsung menutup wajah, menunduk sambil menangis terseduh. Ada yang langsung memeluk orang di sebelahnya, entah siapapun itu. Ada yang menengadah ke langit, seolah ingin berterima kasih langsung kepada Tuhan atas kesempatan yang begitu indah ini. Ibu-ibu saling berpelukan, air mata mereka bercampur antara sedih, bahagia, dan lega. Sebuah perasaan yang sulit diterjemahkan dalam kalimat apapun. Para lelaki yang biasanya menahan emosi kini tampak tidak lagi peduli pada gengsi. Mereka menangis terbuka, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan rumah setelah tersesat begitu lama. Bahkan anak-anak pun ikut terbawa suasana. Mereka mungkin tidak sepenuhnya paham, tetapi mereka merasakan cinta yang begitu besar menyelimuti tempat itu. Beberapa anak memeluk ibunya erat-erat. Ada yang bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa menangis?" Dan sang ibu hanya mampu tersenyum sambil meneteskan air mata, lalu berkata pelan, "Karena ibu bahagia." Di tengah suasana penuh tangis dan haru itu, Ustaz berdiri dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Ia berusaha menahan air mata, tetapi akhirnya tidak mampu. Setetes demi setetes menetes juga dari matanya. Tidak karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menyaksikan momen sebesar ini. Momen ketika sebuah kampung yang dahulu menolak, mencurigai, bahkan memusuhinya, kini berdiri bersamanya dalam satu keyakinan yang sama. Namun meskipun hatinya dipenuhi rasa bahagia, ia tetap rendah hati. Ia kembali mengingatkan bahwa ini bukanlah akhir. Ini bukan garis finish. Ini justru permulaan dari perjalanan panjang. Perjalanan untuk menjaga iman, memperbaiki akhlak, belajar dengan sabar, dan terus mendekat kepada Tuhan. Ia mengingatkan bahwa setelah tangis ini berhenti, setelah haru ini mereda, mereka harus benar-benar menghidupi apa yang baru saja mereka ikrarkan. Warga mendengarkan dengan khusyuk. Tidak ada lagi wajah yang ragu. Tidak ada lagi tatapan was-was. Yang ada hanyalah wajah-wajah yang dipenuhi ketenangan. Hati mereka terasa ringan, seolah beban selama ini perlahan-lahan terangkat. Mereka merasa seperti dilahirkan kembali. Bukan sebagai orang yang berbeda, tetapi sebagai diri mereka yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, suasana berubah menjadi semakin hangat. Orang-orang saling menyalami. Ada yang tertawa sambil tetap meneteskan air mata. Ada yang memeluk Ustaz dengan sangat erat, seakan ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak mampu diucapkan melalui kata-kata. Ada yang hanya bisa berdiri terpaku, merasakan getaran halus di dadanya, seolah tidak percaya bahwa hari yang begitu indah ini benar-benar terjadi. Hari itu menjadi hari paling bersejarah dalam perjalanan hidup mereka.
Hari yang akan selalu mereka kenang. Bahkan mungkin akan mereka ceritakan kepada anak cucu mereka kelak. Hari di mana Tuhan menunjukkan betapa lembutnya Ia membimbing hati manusia. Hari di mana kampung itu benar-benar menemukan cahaya setelah sekian lama hidup dalam keraguan dan kegelapan. Dan di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang disadari semua orang. Mereka tidak hanya berubah secara agama, tetapi hati mereka pun ikut berubah. Mereka kini memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Mereka memiliki pegangan yang kokoh. Mereka memiliki ketenangan yang selama ini mereka cari. Hari itu bukan hanya tentang syahadat. Hari itu adalah tentang perjalanan hati. Tentang keyakinan yang tumbuh perlahan lalu akhirnya mengakar kuat. Tentang air mata yang jatuh sebagai saksi bahwa manusia bisa berubah. Dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang benar-benar mencarinya. Itulah hari ketika sebuah kampung menemukan cahayanya. Dan sejak hari itu, hidup mereka tidak lagi sama. Hari-hari setelah syahadat massal itu terasa seperti lembaran baru yang dibuka oleh Tuhan untuk kampung itu. Segala sesuatu yang dulu tampak suram kini perlahan berubah menjadi terang. Jalan tanah yang dulu seolah hanya dilalui rasa takut dan keraguan, kini dipenuhi langkah-langkah penuh harapan. Warga kampung tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk karena kebingungan akan arah hidup, tetapi kini melangkah dengan keyakinan dan ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba. Namun setiap hari, ada saja hal kecil yang membuat hati mereka hangat. Ada senyum yang dulu jarang terlihat, kini menghiasi wajah-wajah yang sebelumnya selalu tegang. Ada sapaan lembut yang terdengar setiap kali orang berpapasan. Ada rasa persaudaraan yang semakin erat, seolah tali yang dulu putus kini terikat kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama setelah hari bersejarah itu, warga kampung sepakat membangun sebuah masjid. Bukan masjid megah dengan kubah besar atau hiasan berkilau. Hanya bangunan sederhana dari kayu, berdiri kokoh di tengah kampung. Namun justru kesederhanaannya yang membuatnya terasa begitu istimewa. Masjid itu dibangun dengan kerja sama semua warga. Ada yang membawa kayu dari hutan, ada yang mengangkat batu, ada yang mengaduk tanah, ada yang memberi tenaga, ada pula yang menyumbangkan sedikit harta yang mereka punya. Tidak ada yang merasa lebih berjasa. Tidak ada yang merasa paling berkorban. Semua bekerja dengan hati yang sama, hati yang bersyukur. Setiap tetes keringat yang jatuh bukan sekadar usaha membangun bangunan, melainkan bentuk cinta dan penghargaan kepada Tuhan yang telah memberikan mereka jalan terang. Ketika masjid itu akhirnya berdiri, meski sederhana, rasanya seperti melihat cahaya baru benar-benar memancar dari pusat kampung. Hari pertama masjid itu selesai, suasana terasa sunyi, bukan karena sepi, tetapi karena semua orang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kemudian, suara adzan itu menggema. Suara yang pertama kali berkumandang di langit kampung tersebut. Suara yang merambat pelan, membelah udara, dan jatuh langsung ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Ada yang langsung menutup mulut dengan tangan karena ingin menahan tangis namun gagal. Ada yang menengadah ke langit, merasa seperti baru pertama kali merasakan pelukan kedamaian seindah itu. Ada pula yang terdiam dengan mata berkaca-kaca, tidak menyangka bahwa kampung yang dulu gelap kini dipenuhi lantunan panggilan ibadah yang begitu lembut namun kuat. Adzan itu tidak sekadar suara. Ia seperti simbol bahwa kampung itu kini telah memiliki cahaya, arah, dan pegangan. Seolah langit ikut menyaksikan bahwa sebuah kampung yang dahulu tidak mengenal jalan spiritual kini telah menemukan jalannya. Setelah itu, kehidupan kampung semakin berubah. Anak-anak yang dulu hanya berlari tanpa tujuan kini berlari menuju masjid dengan buku-buku di tangan. Mereka duduk berbaris, mendengarkan bimbingan dengan penuh semangat. Mereka belajar membaca, belajar tentang ibadah, tentang akhlak, tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Mereka belajar tertib, belajar menghormati, belajar bersyukur. Wajah anak-anak itu bercahaya. Setiap kali berhasil membaca satu kalimat dengan benar, mereka tersenyum bangga. Dan para orang dewasa yang menyaksikan, seringkali tanpa disadari meneteskan air mata. Mereka tidak hanya melihat anak-anak belajar,
tetapi seolah melihat masa depan kampung mereka berada di tangan generasi yang lebih baik, lebih berilmu, dan lebih dekat dengan Tuhan. Warga dewasa pun tak mau kalah. Mereka belajar pula. Meski usia sudah tidak muda, meski tubuh sudah tidak sekuat dulu, mereka tetap duduk bersama, mendengarkan penjelasan tentang iman dan kehidupan. Tidak ada rasa malu, tidak ada gengsi, hanya ada keinginan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Perlahan, rumah-rumah pun ikut berubah. Rumah yang dulu sering menjadi tempat pertengkaran kini menjadi tempat doa bersama. Rumah yang dulu hanya penuh keluh kesah kini dipenuhi zikir dan syukur. Pertikaian kecil yang dulu sering meledak kini semakin jarang terdengar. Orang-orang belajar menahan amarah. Mereka belajar saling memaafkan. Mereka belajar bahwa cinta, kesabaran, dan keikhlasan adalah kunci untuk menjaga kedamaian yang telah mereka rasakan. Dan di tengah semua itu, berdirilah sosok yang telah menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Sosok yang dulu datang sebagai orang asing. Sosok yang dulu sempat dianggap ancaman, dicurigai, bahkan dihindari. Kini, sosok itu berubah menjadi seseorang yang sangat mereka cintai dan hormati. Bukan hanya sebagai pembimbing, tetapi sebagai sahabat, saudara, bahkan seperti keluarga sendiri. Ia tidak pernah menuntut balas. Ia tidak pernah meminta dihormati. Ia tetap hidup sederhana, tetap rendah hati, tetap mendampingi mereka dengan kesabaran yang sama seperti saat pertama kali datang. Ia selalu ada saat warga membutuhkan tempat bertanya, tempat mengadu, atau sekadar tempat berbagi cerita. Ia mengajarkan mereka bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat teladan, lewat sikapnya yang lembut, tangguh, dan penuh kasih. Banyak warga yang sering merenung sendiri. Mereka teringat masa lalu, masa ketika hati mereka kosong, masa ketika hidup hanya berjalan tanpa arah, masa ketika mereka sering bertengkar, saling menyakiti, dan penuh ketakutan. Lalu mereka melihat kehidupan sekarang, lebih damai, lebih rukun, lebih tenang. Saat itu, mereka menyadari betapa besarnya nikmat yang kini mereka miliki. Ada yang sering menangis saat sendirian, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Mereka merasa betapa lembutnya Tuhan membimbing mereka. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang perlahan, penuh cinta, melalui seorang manusia yang ikhlas. Kini, setiap adzan berkumandang, masjid tidak pernah sepi. Wajah-wajah yang dulu keras kini sering terlihat lembut dalam sujud. Hati yang dulu gelap kini menemukan ketenangan dalam doa. Anak-anak tumbuh dengan tawa yang lebih cerah. Orang dewasa hidup dengan tanggung jawab yang lebih tulus. Kampung itu seakan benar-benar terlahir kembali. Malam di kampung pun kini terasa berbeda. Jika dulu malam hanya dipenuhi keheningan yang menakutkan, kini malam terasa hangat. Kadang terdengar lantunan bacaan yang lembut dari masjid. Kadang terdengar tawa anak-anak yang belajar bersama. Dan yang paling indah, kini kampung itu memiliki harapan. Mereka tidak lagi takut menatap masa depan. Pada suatu malam yang tenang, banyak warga duduk berteduh di halaman rumah masing-masing, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Mereka saling bercerita tentang kehidupan baru yang mereka jalani. Tentang bagaimana hati mereka kini jauh lebih damai. Tentang bagaimana hidup tidak lagi sesulit dulu meski secara materi tidak banyak berubah. Yang berubah adalah hati, dan itu lebih dari cukup. Di dalam hati mereka, ada kesadaran yang sama, bahwa perjalanan mereka belum selesai. Bahwa mempertahankan iman jauh lebih sulit daripada meraihnya. Namun mereka tidak takut, karena kini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka memiliki satu sama lain. Mereka memiliki masjid sebagai pusat kebersamaan. Mereka memiliki pembimbing yang tulus dan sabar. Dan yang paling penting, mereka memiliki Tuhan yang selalu mereka yakini akan membimbing langkah mereka. Kisah kampung itu menjadi bukti bahwa ketulusan mampu mengubah hati yang paling keras. Bahwa kesabaran mampu mengalahkan kebencian dan keraguan. Bahwa cinta, bukan cinta dunia, tetapi cinta karena Tuhan,
mampu menghidupkan kembali hati yang sebelumnya mati. Dulu kampung itu gelap. Kini, kampung itu bercahaya. Bukan hanya karena masjid yang berdiri atau suara adzan yang menggema, tetapi karena cahaya itu kini hidup di dalam hati setiap orang yang tinggal di sana. Cahaya iman, cahaya harapan, dan cahaya cinta yang tak akan mudah padam. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan sebagai akhir perjalanan, tetapi sebagai awal kehidupan baru yang lebih indah. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa selama ada ketulusan, selama ada kesabaran, dan selama cinta masih hidup, tidak ada hati yang terlalu jauh untuk kembali, tidak ada kampung yang terlalu gelap untuk disinari, dan tidak ada kehidupan yang terlalu hancur untuk diperbaiki.